publik sering kita anggap selesai ketika dia sudah selesai dibangun. Padahal pada kenyataannya justru kita bisa melihat mengukur kualitas ruang publik lewat aktivitas sehari-hari ketika ia sudah dipakai. Nah, bagaimana sih cara kita bisa mengukur desain ruang publik itu bisa menjawab dari kebutuhan pengguna? Nah, di sini saya akan mengajak membaca ruang publik di Taman Ngalian melalui 3 perspektif yang saya pahami ketika saya berkuliah, selama saya berkuliah di arsitektur. Untuk perspektif yang pertama adalah mobilitas sehari-hari. Di sini mobilitas di ruang publik itu tidak selalu tentang kelancaran bagaimana mengakses suatu ruang. Kadang ia justru bisa kita lihat dari hambatan-hambatan kecil yang kita sadari. Ketika saya tidak sengaja berkunjung ke Taman Ngalian ini, saya menemukan beberapa poin yang menurut saya ini kurang menjawab kebutuhan dalam ranah arsitektur. Mungkin di sebelah sini saya menampilkan video yang mana di video tersebut saya merekam seorang anak kecil yang kesusahan atau kesulitan untuk mengakses mobilitas pada Taman Ngalian ini. Di situ saya merekam bahwasanya akses untuk menuju ke taman itu sangatlah minim. Yang saya rekam adalah di situ jembatannya sangat kecil dan juga sangat tidak inklusif untuk anak kecil maupun untuk orang disabilitas, yang mana itu tidak memenuhi kaidah-kaidah inklusivitas dalam arsitektur. Nah, untuk perspektif yang kedua dari yang saya analisa adalah dari segi keamanan, yang mana jembatan itu atau akses yang tersedia itu sangat-sangat tidak aman bagi anak kecil maupun orang disabilitas, yang mana itu bisa membahayakan anak kecil maupun orang disabilitas tersebut. Untuk di momen selanjutnya, saya juga mengambil video ketika saya melihat ada anak kecil yang bermain sepeda itu mengakses atau mengikuti jalur jogging track, yang mana itu menyalahi bahasa desain yang sudah ada di Taman Ngalian. Kenapa? Karena area jogging track dikhususkan untuk pengguna yang ingin melakukan jogging atau lari, yang mana itu tidak bisa digunakan untuk anak kecil yang sedang bersepeda, yang mana nanti akan menimbulkan bentrok atau kecelakaan kecil. Untuk perspektif yang ketiga, saya mengambil perspektif ketakterdugaan. Nah, yang dimaksud ketakterdugaan di sini di ruang publik Ngalian adalah ruang publik yang hampir selalu melahirkan aktivitas yang tidak direncanakan. Mungkin seperti pedagang yang menggunakan trotoar taman seringkali dilihat sebagai gangguan. Nah, padahal itu bisa dibaca sebagai penanda kebutuhan yang tidak terakomodasi, kebutuhan yang tidak kita sebagai arsitektur menjawab apa saja kontekstual yang perlu kita penuhi. Mungkin itu saja harapan saya sebagai mahasiswa arsitektur dan juga kita semua. Ruang publik itu bisa dibaca sebagai proses yang harus dipahami secara utuh, bukan produk observasi keseharian yang menjadi bagian awal dari desain. Mungkin nantinya kita sebagai arsitek lebih peka terhadap skala tubuh, rasa aman dan improvisasi warga. Ketika desain itu bisa benar-benar memahami kebutuhan kontekstual dari masyarakat, itu akan sangat-sangat berdampak pada kualitas kota itu sendiri, yang mana kualitas kota itu ditentukan oleh seberapa berkualitas ruang publik itu sendiri.